Soalnya kan kemarin masa daring itu ternyata terjadi pemicu juga untuk anak-anak keluar sekolah terus menikah. Perempuan tuh otomatis kan itu akan menimbulkan masalah-masalah baru kan di kemudian hari setelah anak. Sekarang itu kan menikahnya anak-anak semua kan SMP kadang-kadang kelas 2 terpaksa menikah gitu. Karena nggak sekolah orang tuanya takut kan udah gimana-gimana kan udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warga Garut, berjumpa kembali di program Gua Garut. Malam ini kedatangan spesial sahabat-sahabat pergerakan yang menyisihkan waktu, menyisihkan keluarga. Mereka hadir di lingkungan masyarakat tanpa melihat rasa lelah untuk memberikan edukasi, juga menangani masalah-masalah lain. Mereka diwadahi oleh salah satu lembaga yang dibentuk oleh provinsi, tentunya Provinsi Jawa Barat. Tidak lain adalah nama lembaganya Montekar. Saya sendiri belum tahu apa kepanjangan Montekar. Untuk lebih mengenal Montekar, kita berkenalan. Hadir ada 5 sahabat, di mana diwakili oleh 2 pembicara. Tidak lain adalah Pak Kusnadi. Selamat malam Pak Gus. Malam. Beliau adalah koordinator Montekar Garut, jadi koordinatornya. Beralamat di Pemulihan ya. Pemulihan tuh pertengahan. Ya lumayan Garut Selatan ya. Iya, termasuk diskotik. Di sisi kota Saltik. Diwakili oleh sahabat lama. Saya 2004 hadir ke Garut, 2005 ketemu dengan Sri Kandinya Selatan Cikajang. Ternyata aktif juga di Montekar. Adalah Bu Cucu Latifah. Selamat malam Bu. Selamat malam. Sama beliau juga pengurus Kecamatan Cikajang ya. Nah, yang tidak tampil tapi akan kami tampilkan. Ini 3, ini datanya kok 2 ya. 3 sahabat, Ibu Elis Triani, sama dari Cikajang ya Bu. Selamat malam Bu. Selamat malam. Kemudian Pak Dadan Miftah, Pak dari Pasiwangi. Lalu nih sahabatnya Pak Husni. Degi Rusdianto Pak. Dari mana Pak? Dari Cikajang. Oh Cikajang. Ini dominasi Cikajang ya. Oke, inilah obrolan santai Pak Kusnadi. Ya. Apa sih Montekar itu Pak? Ya baik. Terima kasih. Montekar sebetulnya itu merupakan ciri khas. Kalau Sunda itu sering ada singkatan dan sebagainya. Semisal comro, oncom di jero. Nah Montekar pun sama. Montekar itu kepanjangan daripada motivator ketahanan keluarga. Motivator ketahanan keluarga. Iya. Kita alhamdulillah dibentuk di Provinsi Jawa Barat dengan dasar Perda Jabar nomor 9 2014. Tahun 2014. Berarti leading sektornya provinsi ya? Provinsi, ya. Setiap kabupaten kota ada? Insya Allah sebanyak 27 kota kabupaten se-Jawa Barat itu terpenuhi. Jumlah kita sekarang itu 666 se-Jawa Barat. 666 se-Jawa Barat, termasuk di Garut. Alhamdulillah itu ada 44 personil Montekar yang sangat luar biasa, yang terbagi di area yang sangat berjauhan, dari mulai selatan, tengah, dan juga utara. Ya, itu kurang lebih 13 kecamatan. 13 kecamatan. 13 kecamatan, 20 desa dan 2 kelurahan
si Kabupaten Garut. Kecamatan mana saja Pak? Yang pertama mungkin kita dari selatan dulu, itu ada Cisewu. Cisewu. Kita ada 2 Motekar, Srikandi semua. Tuh. Kita itu sering nyebutnya 2 macan, seperti itu, luar biasa. Terus juga ke Bungbulang insya Allah ada 5 Motekar. Oh, Caringin nggak ada ya? Nggak ada, kita Bungbulang, Pakenjeng itu ada 5 Motekar. Pamulihan ada 5 Motekar. Terus ke Cikajang itu komplit 5 Motekar. Bendei 3, Banjarwangi 4, Cisurupan 3, Pasirwangi 2, Limbangan 4, Selawi 4, Garut Kota 1, dan Trebong Kidul 1. Kenapa kan seluruh kecamatan ada 42? Kenapa tidak seluruhnya? Kita pun berencana ataupun mewacanakan bahwa tenaga Motekar yang 44 ini akan kita split ya, termasuk dalam hal ini Dinas Kabupaten DPPKB, PPPA Kabupaten Garut menginginkan hal seperti itu. Bahkan sudah beberapa kali audien menginginkan Motekar itu diberikan sebuah ruang gerak yang lebih luas, tanggung jawab juga yang lebih luas. Tetapi dengan berbagai macam mungkin pertimbangan dalam hal ini pemerintah Provinsi Jawa Barat belum sampai ke sana. Jadi penempatan sesuai dengan SK yang diberikan. Oh, ada SK ya? Ada SK. Setiap tahun kita ada SK. Nah, POM seragamnya boleh diperlihatkan nggak Pak? Kita itu sebetulnya banyak seragam. Alhamdulillah, yang pertama kita punya batik dengan khas batik juga ada gedung ya? satenya. Banyak itu lebih dari 2-3? Lebih daripada 2. Daripada 2. Kaos dan sebagainya itu luar biasa. Alhamdulillah. Intinya Motekar ya difasilitasi, didangdanan. Pokoknya alhamdulillah. Yang dipakai sekarang ini yang terbaik. Menurut kami itu bersejarah. Bersejarah karena ini langsung pemerintah provinsi yang mendesain dan sebagainya. Logo provinsi? Ya, logo provinsi, logo Motekar. Ya, seperti kita itu kebetulan kalau logo Motekar ini baru. Ya, ini yang baru, yang lama itu jabat tangan. Itu hasil karya dari teman-teman Motekar di kabupaten yang lain yang diadop. Tapi belum disahkan, dan ini ya lambang yang resmi atau logo yang resmi. Ada nama pemilik? Ada nama semacam ini, Motekar, terus ada Cucu Latifah dan seterusnya, ada Kusnadi. Cuman saya kebetulan ini juga agak bangga dengan Kor Motekar. Ada pembentukan duta Ngabaso. Ya, duta Ngabaso, kalau dulu itu awal Ngabaso itu ngabring ke sekolah. Kalau sekarang itu menjadi ngabaturan barudak sekolah online. Betul itu, karena memang dari induraring ya seperti ini, mau tidak mau harus menyesuaikan. Nah, seperti itu. Sekarang apa tugas Motekar nih? Tugas Motekar barangkali kita itu lebih memberikan sebuah fasilitas pelayanan yang sifatnya slow, yang sifatnya soft, lunak dan santai, sehingga siapa yang dilayani oleh kita itu menjadi enjoy. Karena permasalahan-permasalahan yang ada di keluarga itu sangat kompleks, sehingga seperti persoalan di keluarga itu seperti kita memakan bubur yang panas. Jadi mau tidak mau harus diawali dari pinggir dulu. Jadi pinggir dulu dalam artian kita ada fungsi mengidentifikasi, mengenali persoalan apa yang sekiranya bisa membuat sebuah keluarga itu tidak lenting kalau bahasa kita itu tidak lenting ataupun tidak tahan dengan berbagai macam terpaan yang sangat bisa memberikan sebuah efek terhadap kerumitan sebuah persoalan keluarga. Dan kita tidak menginginkan bahwa keluarga tersebut berpecah atau bercerai seperti itu, karena walau bagaimanapun perceraian itu tidak menguntungkan. Tetap ada pihak yang dirugikan lah anak-anak. Nah, kasus-kasusnya apa saja yang ditangani oleh Motekar? Yang pertama kita itu KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Itu yang menimpa terhadap perempuan dan anak. Kita fokus kepada perempuan dan anak karena itu objek yang sangat dipandang sangat rentan terhadap kekerasan. Di Garut sendiri
tinggi nggak KDRT? Sementara kita itu kalau di 13 kecamatan, 20 desa, 2 kelurahan sampai hari ini untuk tingkat KDRT itu relatif minim. Minim, relatif minim, alhamdulillah. Dalam tanda kutip berarti pola pengasuhan, pola kelentingan dan ketahanan keluarga itu alhamdulillah Garut masih dipandang memiliki satu ketahanan yang cukup baik dalam hal KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga. Si istri di apa? Ya mungkin di apa? Bentuknya beda-beda. Ada penelantaran. Oh, itu termasuk KDRT ya? Ekonomi seperti itu dan lain sebagainya, sehingga perlu kita tadi mengidentifikasi. Sebetulnya sih seolah-olah keluarga itu aman dan nyaman, tetapi secara lain sebagainya ada sisi-sisi yang berbau KDRT. Nah, apakah masyarakat perlu lapor nggak jika ada si ibu rumah tangga mendapat perlakuan KDRT misalkan dari suami? Nah, kita mengharapkan ada sebuah feedback, ada sebuah respon yang yang baik. Kita ada di tengah-tengah masyarakat, kita diberikan sebuah fasilitas, kita diberikan sebuah kewenangan untuk melakukan pemecahan ataupun mencari jalan keluar dari persoalan-persoalan tersebut. Tetapi persoalannya, kalaupun kita mengira ada korban yang melapor itu 1001 lah. Artinya mereka itu lebih baik menderita, ya, dan menderita dan terlihat nyaman daripada harus keluar pembicaraan yang dianggap aib. Nah, itu yang menjadi kita awal-awalnya mandeg, awal-awalnya kita itu was-was dengan pekerjaan. Apakah kita itu sudah pantas masuk ke ruang keluarga yang lain atau ruang rumah tangga orang, sementara mereka secara fungsi dan tugas kita itu belum memahami. Nah, takutnya ada kekhawatiran ini ya diindikasikan sebuah tendensius bercampur intervensi. Nah, ini yang perlu mungkin masyarakat kita edukasi, ada fungsi edukasi atau tugas edukasi, mengedukasi bahwa kedudukan kita ini menjadi ya seluruh bahasa gaya problem solver lah. Problem solver dari setiap persoalan, meskipun kita bukan super, bukan lain sebagainya, tapi insya Allah dengan berbagai macam pengalaman, keilmuan, karena kita melalui BIMTEK. Ya, dulu itu BIMTEK udah beberapa kali. Nah, setahun itu ada 2 ini menarik nih. Jika ada sampel kekerasan itu ditangani oleh Motekar, apakah Motekar sendiri memberikan solusi atau setidaknya si korban itu merasa terbantu? Ya, itu beberapa kasus memang luar biasa respon, reaksi dan sebagainya terhadap Motekar. Contohnya di Kecamatan Cikajang. Di Kecamatan Cikajang kita alhamdulillah sudah sukses dalam tanda kutip menyelamatkan satu keluarga meskipun secara keutuhan keluarga tidak selamat, tapi secara lain sebagainya khususnya perempuan dan anak selesai, dan kita tidak sendiri. Kalau dalam istilah kerjasama dan sebagainya, kesuksesan program itu ada sistem pentahelik. Artinya ada unsur-unsur lain yang terkait, yang memiliki jiwa yang sama, yang memiliki sebuah suhu dan dimensi yang sama, yang memiliki satu core untuk penyelamatan, dan di kita itu ada P2 atau P2A. Seperti itu menjadi Ibu Bupati. Ibu Bupati. Alhamdulillah itu sangat luar biasa solusi-solusinya, karena kita pun dengan berbagai macam keterbatasan, ya akhirnya kalau sekiranya ini agak rumit dan sebagainya, ya kita komunikasi termasuk dengan pembina. Kita punya pembina, jadi itu di bidang PP kita di bawah pemberdayaan perempuan. Alhamdulillah sekarang itu, kalau dulu di bawah Ibu Haji Neneng yang sekarang jadi camat Samaran, sekarang dengan Ibu Baridah. Sekarang pembinanya? Ya, sekarang Ibu Iryani, Ibu Iryani dengan Bu Baridah, alhamdulillah. Bukan person tapi jabatan. Ya, jabatan, kebetulan posisi itu ada di beliau. Seperti itu. Nah, selain menangani KDRT apalagi? Kita perceraian. Lagi-lagi ini mungkin sebuah kausalitas. Ada hubungan sebab akibat yang mengakibatkan bisa perceraian terjadi karena salah satunya adalah pernikahan di bawah usia. Atau pernikahan dini atau perkawinan anak. Makanya kita dengan berbagai macam
kapasitas berbagai macam namanya sisi keilmuan, kita diberikan pemahaman terhadap program PUP. Ada pendewasaan usia perkawinan. Ini sejalan dengan tadi ada perubahan undang-undang perkawinan ya, dari 174 berubah menjadi 16 2019 seperti itu. Nomor berapa? Nomor 1 tahun 1974 Ya. dan berubah menjadi nomor 16 tahun 2019 ya. Di bawah usia di bawah 19. di mana usia perkawinan anak itu berubah. Ya, Yang dari- Perempuan. 16 sekarang itu menjadi 19. sekarang Untuk 19. perempuan. 19. Nah, 19. sampaikan ke masyarakat. Ya, jadi warga Garut yang sangat luar biasa pada kesempatan ini saya sampaikan, alhamdulillah untuk melindungi berbagai macam hal, keutuhan dan sebagainya, kematangan, terutama kematangan perkawinan, kita dilindungi oleh undang-undang, ya oleh undang-undang, termasuk tadi juga sudah ada sosialisasi yang langsung dipimpin oleh Bapak Bupati dengan program Stop Kabur. Stop Kabur artinya kita menginginkan ada strategi terpadu ya, optimalisasi pencegahan kawin Di bawah bawah umur, Ya. namanya Stop Kabur. Itu langsung di bawah DPPKB atau PD yang menangani motekan seperti itu. Termasuk mungkin DPPKB juga berhubungan dengan itu ada beberapa program lanjutan ini yang bisa diikuti ya. Ini sekalian saja yang bisa diikuti oleh masyarakat ya, oleh masyarakat sebagai puncak. Sebetulnya di puncak itu puncak dari Hari Anak Nasional ya, kita mengadakan kegiatan virtual tadi. Ini ada beberapa kegiatan yang bisa diadopsi, yang bisa diikuti. Ya, Hari Anak ya. Ya, Hari Anak tadi alhamdulillah puncaknya kita menyelenggarakan. Tadi belum disebutkan untuk publik biar tahu Ya. yang undang-undang perkawinan. Ya, undang-undang perkawinan itu ada perubahan yang awalnya undang-undang nomor 1 tahun 1974 ya, di mana usia perkawinan anak ataupun usia boleh menikah ketika itu adalah 16 tahun. Ya. Dan sekarang itu berubah menjadi undang-undang nomor 16 tahun 2019 di mana usia anak menikah itu minimal 19 tahun. Minimal 19 tahun. Ya mungkin secara kematangan, psikologis, reproduksi dan sebagainya itu lebih memungkinkan. Tetapi fakta di lapangan, Ya, Ya, begitu. fakta di lapangan ya seperti kita pahami ya. ya, Apalagi daerah-daerah yang agak pinggiran sedikit, diskotik ya, seperti itu ya mungkin menjadi persoalan yang dilematis. Apalagi sekarang, masa-masa sekarang itu kan tingkat pernikahan anak tuh bertambah. Soalnya kan kemarin masa daring itu ternyata terjadi pemicu juga untuk Ya. anak-anak Ya. keluar sekolah terus menikah. Ya. Perempuan tuh otomatis kan itu akan menimbulkan masalah-masalah baru kan di kemudian hari setelah anak. Sekarang itu kan menikahnya anak-anak semua kan SMP kadang-kadang kelas 2 terpaksa menikah gitu. Karena nggak sekolah orang tuanya takut kan udah Ya. gimana-gimana kan udah wajib nikah gitu sekolahnya. Jadi nggak mungkin ditinggal. kalau dihubungkan itu dengan apa yang disebut dengan learning loss ya. Ya ada namanya learning loss, ada apa hilangnya sebuah pembelajaran. Seperti daring sekarang itu ya akhirnya masyarakat, orang tua siswa dalam tanda kutip lebih memilih Menyelamatkannya dengan cara dengan itu. Ya, dengan itu. Jadi berat juga sih. Di sisi lain pemerintah sudah cukup bagus, tetapi fakta di lapangan memang ini perlu semuanya. Jadi Perlu kita nih semuanya. pengen mendengar suka duka menjadi seorang petugas moteker. Gini, Luar suka biasa. dukanya. Pokoknya banyak sukanya deh. Banyak sukanya. Banyak sukanya. Kalau dukanya itu sebagai Penghias. apa namanya bumbu ya, sebagai bumbu karena kita insya Allah dengan berbagai macam itikad yang luar biasa, jangankan kita itu ada satu ujroh ya, kalau kita itu honorarium dan sebagainya itu ujroh, tapi yang paling baik itu kami pikir semuanya adalah khairunas anfa'uhum linnas. Jadi kemanfaatan, keberkahan, dan salah satu bukti keberkahan itu adalah bagaimana kita bermanfaat di Ya. sisi yang lain. Suka dukanya mah gini, kalau kita kan sebagai ibu ya, ternyata kita harus banyak menyelesaikan masalah-masalah di luar anak-anak gimana. Ternyata anak kita sendiri kadang lupa gitu. Oh saya tuh punya anak gitu, pas pulang, anak saya tuh ditinggalin lama gitu ternyata ya. Kalau sudah lapangan Tapi kita itu kadang-kadang enak. lupa gitu, Ya. kadang-kadang lupa. Kalau di lapangan enak di lapangan dengan kompleksitas persoalan ya, seolah-olah kita itu Belajar terus tambah pinter. Tambah wawasan. tambah wawasan, termasuk juga oh ternyata
Betul. Itu tidak ditemukan di bangku sekolah. Tidak Iya. ditemukan. Itu- Bahkan itu menjadi sebuah Iya. untuk bagaimana kita mensyukuri. Syukur kita itu, anak saya begini, kok anak yang lain seperti ini. Itu kan ayah atuda ada cacakannya Iya. loh, sudah mah atuda. Tapi cacak nih. Pegawai anak serabutan, banyak puasanya, tapi anaknya sukses. Ya. Tapi kalau yang atuda pandemi, atuda budak maksa dan sebagainya, ya mungkin ada satu korelasi yang terbalik seperti itu. Tapi alhamdulillah dengan cak-cakning itu, ya kita bisa memberikan ataupun menemukan keluarga-keluarga yang hebat, yang dalam tanda kutip dari sisi lain sebagainya terbatas, tapi punya semangat, punya lain sebagainya. Tadi ini menjadi bukti syukur kita, ya kita itu ada di Motekar dan bisa berinteraksi secara langsung. Ya, banyak soalnya gini, kayak kita di Cikajang ya, kan udah disebar tuh Motekarnya dimasuk di Pokja 1 TPPKK Kecamatan Cikajang. Kita kan kadang pembinaan dari desa yang ujung, dari Keramatwangi sampai ke Cikandang itu kita belajar banyak gitu. Ternyata kondisi, jangankan dipisah negara gitu, dipisah satu desa aja, karakter orang satu desa dengannya desa yang lain itu berbeda. Pandangan mereka terhadap misalnya sisi pendidikan bagaimana, sisi yang lain juga ekonomi gimana gitu, beda-beda semuanya. Ada yang sederhana banget, ada yang udah hebat banget gitu. Kadang-kadang jadi variatif gitu, kita lihatnya teh jadi tambah pinter gitu besoknya. Oh ternyata enak juga ya kalau belajar sisi kemanusiaan itu, ternyata setiap hari kan berkembang terus. Terus adat-adat kebiasaan itu kan terus berubah dari satu tahun kemarin di sini begini, oh ternyata kemajuannya udah begini. Terus ditengok lagi besoknya udah maju dan maju lagi. Terus satu lagi kalau di Motekar itu kan kekerasan itu tidak hanya yang berbentuk fisik, tapi kadang-kadang orang tuh kan dulu sebelum ada sosialisasi tentang kekerasan dalam rumah tangga itu enggan, orang-orang tuh enggan untuk bilang. Tapi sekarang kadang-kadang kita diem malam gitu, oh Bu Cucu udah ada di rumah ya gitu, nelpon sekedar ngomong, kita mah cuma nampung aja gitu, dia suruh ngomong aja ngomong gitu. Motekar semi konsultan ya. Iya, kadang-kadang gitu. Makanya kadang-kadang besok kalau pelatihan minta kalau yang jadi narasumbernya itu psikolog gitu, soalnya kita butuh itu. Karena ternyata sekarang kebanyakan malah orang-orang yang punya masalah dalam keluarga itu kan variatif, ada yang berat banget gitu. Kadang-kadang kita juga mikir dulu ini harus digimanain, ntar jangan-jangan kalau kita kasih tahu juga kita jadi salah gitu, kadang-kadang gitu. Kita butuh ilmu-ilmu baru untuk mengenali beberapa hal gitu. Jadi sekarang kan anak-anak, lucunya sekarang, kalau dulu kita sekolah pingin, kalau sekarang anak-anak enggan masuk sekolah karena terlalu banyak diam di rumah. Kita sebagai tenaga Motekar itu kan nanti bisa eksploitasi anak. Kalau misalnya anak-anak kecil udah kerja gitu, kita selamatin anak-anak ini biar mau masuk lagi ke bangku sekolah, susahnya minta ampun. Kejar ke rumahnya, diiming-iming, kamu tuh kalau di sekolah kan enak, banyak teman gini. Harus ngomongnya banyak ekstra, benar. Cari gimana nya gitu biar anaknya tuh bisa Sing saya pangolong gitu, iya, pangbibitanya gitu ya. Tapi kan Motekar tuh begitu, jadi kita cari, kenapa kadang kita itu carinya solusinya itu tergantung kondisi di lapangan, karena memang berbeda. Warga Garut ini semakin jelas mulai terbuka. Motekar itu memang satu lembaga yang melakukan kegiatan edukasi atau sosialisasi. Saya melihatnya lebih ke norma ya, tidak sekedar regulasi. Tadi ada informasi yang bermanfaat bahwa menikah itu yang awalnya di usia 16 tahun, minimal sekarang 19 tahun. Nah, kita ingin nanya nih, tapi real ya, minta dijawab real, dijelaskan real bukan dijawab. Pertama, apakah pernah nggak Motekar mengalami perlakuan dari korban? Mana misalkan, ini urusan kami lah gitu, bukan urusan Anda gitu. Baik dari korban atau bisa saja lembaga ke-RT-an, RW, kepala desanya pun mungkin nggak paham. Ini minta dijelaskan ya. Iya. Sama. Yang kedua,
kan tidak ada pendidikan formal dari Motekar sendiri kan. Yang penting kesediaan, rela, dan syarat-syaratnya. Nah, belum syarat. Iya. Tapi tolong nanti jelaskan syarat menjadi anggota Motekar. Kader Motekar ya. Silakan. Ya baik, ini sangat menarik dan menjadi sebuah pemikiran bersama. Karena walau bagaimanapun yang namanya pernikahan usia dini ini menjadi problematika, bukan hanya tingkat lokal RT desa mungkin ya, kabupaten, tapi juga ini mudah nasional. Nah sehingga kami tenaga Motekar yang ada di daerah itu sangat soft, sangat lunak sekali di dalam pendekatan identifikasi. Karena walau seperti persoalan-persoalan yang lain berbeda ya, kalau masalah ini sangat sensitif karena berhubungan dengan kebanggaan, kehormatan dan sebagainya. Nah makanya ekstra hati-hati ketika kita mengidentifikasi persoalan ini. Perlu juga beberapa trik ya, artinya kita melakukan sebuah pendekatan terhadap keluarga si korban yang diduga, karena kan biasanya persoalan itu munculnya dari tetangga biasanya. Jadi sebelum dari sumber yang awal itu biasanya ada letupan-letupan di sisi gigireunana yang bersangkutan. Nah kita mulai merangkum, mengumpulkan, menyambungkan apa yang ditemukan dengan apa yang dibicarakan dengan warga, dan akhirnya merujuk pada oh ini persoalan sudah serius. Makanya kita datang ke keluarga tersebut dan awal-awal kita menanyakan keluarga tadi apakah di sini ada seorang gadis dan sebagainya, apakah masih sekolah dan sebagainya. Nah biasanya awalnya malu-malu, ayah pak, namun kalau sana ini malah menuju ke sekolah itu kan. Nah kita ketika menuju sekolah, apakah masih tercatat sebagai seorang siswa dari salah satu satuan pendidikan atau bukan? Nah mulai di sana itu kesadaran sekolah pak, namun enggak. Nah kita semakin mengejar dengan pertanyaan, dah apa bu? Nah sekolah mau hoyong namun ya gitu teh lah. Nah ketika sudah demikian, berarti itu ada sebuah hal yang harus kita korek, harus kita gali. Masuk kita ke mediasi. Bu, bilih aya nanaon sok dibantos. Manawi kehadiran abdi sumbing ka dieu teh buahkeun hasil kemasihan manfaat kamu pada ibu. Nah, mulai setelah itu kita pasang telinga. Karena tadi ada semi konsultan. Berarti bukan ini yang banyak, tapi telinga kita dibuka lebar-lebar untuk siap menjadi pendengar setia. Mangga Bu, bilih bade nyangem bae naon, abdi siap mendengarkan. Begitu keluar dan sebagainya, nah mulai kita menyela kali-kali, tidak memotong pembicaraan dan sebagainya. Seperti itu yang dialami di lapangan. Dan itu kita ada beberapa kasus yang hampir sama, dan penanganannya setelah kita ada beberapa pertemuan, karena kita pun ada pertemuan rutin. Awalnya sebelum pandemi kita ada pertemuan di Ranca Buaya, kemarin di triwulan kita ada pertemuan per triwulan. Jadi satu tahun itu ada 4 pertemuan. Tapi yang triwulan kedua kita tidak dilaksanakan karena pandemi. Awalnya akan dilaksanakan di Selawi di bulan Juni kemarin ya. Kita sudah mewacana dan mempersiapkan segala sesuatunya, tapi tidak terlaksana. Mudah-mudahan untuk triwulan 3 itu di Garut Kota ya, kalau Cisurupan itu bisa dilaksanakan, dan tahap keempat itu di Pasirwangi di Darajat kalau tidak salah, seperti itu. Itu kan teknik ya yang SOP yang dilakukan oleh Motekar. Iya. Tetapi realnya kan bisa dihadapkan dengan kendala. Nah itu parahnya korban misalkan. Kembali lagi kepada kultur saja. Ya kultur, artinya setiap mungkin 13 kecamatan itu berbeda. Berikan sampel. Ya seperti di daerah Jangan sebutkan daerah pesisir, yang dekat dengan pesisir mungkin karena dari ini mungkin lebih vulgar lagi. Contohnya? Lebih vulgar. Jadi yalah abdi teh ngadangu aya nguping aya betak ya. Betul tidak? Gitu kan.
ini harus diselesaikan dan sebagainya. Enggak, kadang-kadang suka gini, suka dikiranya kita itu berpihak pada salah Nah, satu itu. gitu yang paling, padahal kita kan ingin dua-duanya itu kembali baik. Tapi kadang-kadang karena kita datangnya bersama yang satu, yang satunya merasa bahwa saya yang mengancam yang satunya lagi. Gitu kadang-kadang suka salah sebelum baru kita datang udah bawa-bawa itu gitu kesan-kesannya kita itu. Padahal kita ngobrol sama kedua belah pihak. Iya, mau ngobrol, mendamaikan kita. gitu. Mendamaikan. Kadang-kadang itu yang suka jadi Salah error, persepsi, jadi ya. salah Salah persepsi. persepsi. Jadi panasnya kadang-kadang gitu. Tapi kalau udah lama-lama dijelaskan kita tuh begini, maunya begini, akhirnya mereka mengerti juga. Pernah satu kasus dulu ya, pernah karena memang dirasanya misalnya kita tuh mau ikut campur gitu, padahal kita mau nyelamatin keluarga itu agar nggak terjadi sesuatu yang nggak diinginkan gitu. Pernah sampai kadang motekan tuh gitu, kadang-kadang ya yang kena kitanya gitu kadang-kadang. Tapi kalau Pernah nggak gini, sukses menangani perceraian? Cerai tapi sukses. cerai banyak sering gitu. Kalau cerai sukses sering, Bukan tapi sukses menyatukan. sukses menyatukan Tapi pernah sukses Pernah. terjadi perceraiannya sukses gitu. sering gitu mah, sering. Ya, karena mungkin Sering secara kadang-kadang. persoalan ya sudah di ujung tanduk. Iya, dan udah sebagainya. daripada dipertahankan tidak bisa nggak baik. didamaikan, tidak ada solusi yang terbaik selain bercerai. Ya Ya. kita tetap Untuk menyelamatkan, gitu. memberikan ikhtiar yang terbaik seperti itu. Meskipun kita seperti pengadilan agama kan tetap Hanya kalau ketika memfasilitasi. disidangkan itu ya rujukannya ya menyatu Rujukannya kembali, ya. seperti itu. Tapi kembali lagi kepada apa yang ditangani. Ketika kita sudah beak dengkak seperti itu Untuk menyelamatkan untuk anak menyelamatkan akhirnya. yang ditakutkan nasib anak-anak dan sebagainya. Ya kalau sudah tersentuh dengan anak biasanya gitu ada seperti di saya itu Akhirnya ada yang selamat. Ada Ya, titik yang akhir. diselamatkan. Yang menarik itu di Cikajang mungkin. Ya kita konsultasi dengan pembina. Jadi orang Mutekar itu harus lembut ya. Harus lembut. Ya. Harus lembut. mengerek marah, gak ulah marah gitu. Jadi Ya, lembut. Kita siap dibentak, kita siap dipertanyakan gitu kan, harus siap ya. Yang namanya kita masuk ke rumah orang ya, ketika persoalan, ketika terpasea ya kita harus menjadi penengah. Dan kalau bisa harus bisa mendamaikan pada saat itu juga. Saat bertengkar pernah nggak? Harus ya. Enggak, maksudnya pernah terjadi nggak? Iya, Kita pernah. berada di Tengah-tengah mereka. Iya. Ya, Iya, Pernah. pernah. Seperti yang dialami oleh kader Moteka Limbangan. Alhamdulillah kami juga pernah di pemulihan ada seperti itu ya. Yang lain pernah nggak? Pernah, saya pernah dulu. Itu mau Hampir relatif hampir sama. sama. Dari 13 kecamatan itu pernah mengalami hal yang serupa. Jadi ketika sebuah tragedi terjadi, ya kita harus berada di tengah. Karena masyarakat sudah paham dengan keadaan kita, itu melapor. Nah, sekarang banyak yang Yang melapor sekarang, alhamdulillah. Jadi itu intinya kami sangat terbuka kepada warga masyarakat Garut untuk memberikan komunikasi ya, ataupun kita siap menerima komunikasi informasi yang berhubungan dengan hal-hal yang kita tangani. Ada KDRT, ada perceraian, ada dua lagi yang itu adalah human trafficking. Human trafficking, Eksploitasi penjualan anak. atau perdagangan orang itu. Tapi alhamdulillah selama kita tangani di Garut, berada di Garut dari 2014 2015 Cuman satu untuk kali itu, saya. yang tadi mungkin yang satu ya, yang kita tangani dengan P2 atau P2A yang alhamdulillah terselamatkan. Perdagangan itu ya? Iya. Nih Bapak Ibu, ini kan kondisi pandemik ya. Iya. Dari sudah 1 tahun lebih, 1,5 tahun. Gitu. Anak saya pun menjadi korban yang tidak merasakan perpisahan lulus sekolah Cap Covid ya. karena COVID ya. Suka atau tidak suka, pemerintah menangani siswa itu dengan melalui online dan pendekatan guru datang ke siswa ya. Tetapi bagaimanapun juga ini tidak maksimal kan. Iya. Nah, kita pengen dengar dari Motekar, ada nggak kasus-kasus ini pasti terjadi di mana anak SMP, SD tidak sekolah Iya. sehingga sudah malas masuk sekolah, kalaupun
entah besok atau lusa dibuka kembali kan, ya. sehingga ada yang terjadi mungkin pernikahan dini yang Iya. bisa tidak terjadi. Ini bisa terjadi ya. Iya. Nah, apakah Montecar sejauh ini memantau itu nggak? Atau fakta di lapangan ada nggak terjadi itu? Ya, alhamdulillah pantauan itu kita sampai ke sana. Karena memang seperti dikatakan di daerah ya, di daerah. Tapi sekarang itu sepertinya sudah merata semuanya. ya, sudah merata. Jadi termasuk di beberapa sekolah, kebetulan kami juga sebagai penyelenggara pendidikan. Ya, awal-awalnya tadi ada kemalasan, ada tingkat kejenuhan, tingkat malas yang sudah akut seperti itu. Dan akhirnya memilih untuk drop out, ya, memilih keluar, dan ternyata setelah keluar itu tidak lama kemudian muncul undangan, ya. Seperti kemarin kita di tahun ajaran baru saja, kita itu ada sebuah pertemuan. Ini kasus ini banyak ya? Banyak sekali, hampir di setiap sekolah, hampir di setiap satuan pendidikan. Pak sampaikan Pak, pemerintah Pak. Ya, mungkin ini perlu disikapi bersama ya dengan pandemi yang sangat luar biasa ini. Kurang lebih kita dua tahun ya, sudah 2 tahun. Yang namanya pembelajaran itu kurang maksimal karena sering di rumah, BDR ya, belajar dari rumah, sehingga ini bisa muaranya terjadi sebuah akumulasi permasalahan, termasuk di dalamnya adalah pernikahan. Termasuk di dalamnya pernikahan. Artinya ketika usia SMP apalagi SMP, SMK belum tamat itu belum 18 tahun. Banyak yang 17 tahun. Berarti secara undang-undang mereka itu belum layak untuk menikah. Maka dikategorikan sebagai pernikahan dini atau pernikahan anak. Tidak sesuai dengan program kabupaten dengan stopan atau stop kabur. Ya, strategi terpadu optimalisasi pencegahan. Ya, kawin bawah umur. Seperti itu. Nah, kita menginginkan semuanya bareng-bareng yang untuk mengatasi ini dan memahami ya bagaimana penyelamatan anak dari sisi pernikahan. Soalnya nantinya efeknya banyak. Kalau udah menikah muda itu kan kesehatan otomatis kesehatan alat reproduksi ibu juga kan belum baik. Nanti lahir bisa saja tingkat kematian ibu dan anak itu bisa meningkat juga. Terus juga tingkat jumlah stunting, anak stunting juga nanti bisa meningkat. Padahal sekarang kan itu sedang gencar-gencarnya digalakan untuk pencegahan stunting. Terus kematian ibu dan anak juga. Terus sekarang kan otomatis ya jumlah tingkat anak yang putus sekolah juga makin banyak. Pengangguran makin meningkat. Nanti efeknya mungkin ya bagi pemerintah nanti penanggulangannya itu mungkin akan lebih berat ke depan. Makanya kita mudah-mudahan nanti kita bisa bergandeng tangan bagaimana caranya untuk memikirkan masalah ini ke depan. Soalnya untuk pencegahan seperti itu kan sekarang orang-orang udah mulai mengerti banyak gitu bagaimana cara mencegah COVID biar nggak berdampak gimana gitu. Tapi sekarang yang perlu kita pikirkan adalah penanggulangan akibat COVID ini ke depannya itu seperti apa. Karena itu udah ada di depan mata. Itu kalau COVID pergi, permasalahan baru tuh pasti itu udah pasti segera ya. Ada warisan persoalan. Iya, ada warisan persoalan. Nah, yang kasus-kasus yang menikah usia dini SMP itu ada nggak yang ternyata ya hamilan? Dan ternyata di sisi lain perempuan sudah menjadi korban, kadung menjadi korban, kelanggengan rumah tangganya pun hanya bertahan 2 bulan. 2 bulan. Saya kadang pas menikah saya itu di pemeran itu ada. Anaknya laki-lakinya masih sekolah SMP, perempuannya sama itu dikawinkan dan bertahan hanya 3 bulan saja. Akhirnya anak perempuannya sudah berbadan 2, berstatus janda. SMP. Si suaminya SMP. Ini kan menohok sekali ya dengan munculnya undang-undang yang dalam tanda kutip melindungi semua warga. Seperti itu, termasuk anak-anak. Ya, termasuk bagian dari kondisi COVID juga ya. Iya, salah satunya mungkin ada irisan. Ya meskipun seperti Paus Masuna mante naon nepak ke jurig pateh gitu kan. Seperti itu atau kambing hitam. Tapi mau tidak mau ini adalah irisan dari pandemi yang selama ini terjadi. Seperti itu. Tadi karena banyak di rumah, controlling dari orang tua juga sangat terbatas. Seperti itu. Apalagi daerah itu biasanya berhubungan dengan pakasaban yang berhubungan dengan maisha ataupun pekerjaan. Ya rata-rata
serabutan di rumah itu mungkin sore hari, pagi harinya ada di tengah sawah, di tengah ladang dan sebagainya. Sehingga ini menjadikan ruang yang sangat terbuka bagi anak yang dalam tanda kutip harusnya belajar, ya apalagi dengan gadgetnya. Makanya kita itu ada gerakan stangkei, ya, sekolah tanpa gawai. Tapi sekarang itu gawai ini menjadi sebuah media, ya sangat-sangat terbalik sekali. Di sisi lain ada sekolah tanpa gawai, artinya tidak berhubungan dengan gadget dan sebagainya. Tapi di sisi lain sebagai media yang memang dianggap secara sentuhan efektivitasnya dianggap efektif, seperti itu. Nah ini mungkin menjadi hal yang sangat rumit, yang sangat kompleks ya. Di sisi lain pembelajaran harus tersampaikan, di sisi lain juga ada sisi-sisi negatif yang tidak kita pikirkan, bahkan bersifat uncontrollable, sifatnya tidak terkendali. Oke. Kalau jam kerja Motekar sendiri? Jam kerja kita itu relatif panjang. Relatif panjang. Bisa 24 jam dalam sehari. Bisa 8 hari dalam satu pekan. Kenapa? Karena kalau dibutuhkan ya kita bisa berlama-lama, bisa mendampingi ke sana kemari, kita sediain jemputan, nyokot supir. Itu ketika kita menyelamatkan satu keluarga untuk dihijrahkan ke satu tempat dengan PPA ya seperti itu. Ya kita kontekan gitu kan. Iya maknya kena amulan gitu kan. Jadi supir ke arah. Ayo katro. Itu betul, itu mungkin dukanya ya. Enggak ada kursinya. Akhirnya ya udahlah, kita bagaimanapun yang harus diselamatkan, saya sediain kendaraan. Akhirnya ini ditemu dalam satu tempat kita bertemu. Lasnya bisa lumayan ya penyerahan meskipun tidak lux gitu kan, tapi alhamdulillah luar biasa selamat akhirnya ya. Kita pantau ketika ini udah di terminal, udah di stasiun dan sebagainya. Jadi memang tidak mengenal jam kerja. Tidak mengenal jam kerja. Relatif kita itu bebas. Kadang-kadang ada yang ribut jam 1 malam nelpon. Oh, tolong kamu jujur. Ini jangan di HP-nya jangan dimatiin. Soalnya adik saya ke sana lagi bawa apa gitu. Kadang-kadang gitu. Jadi kita standby gini. Kalau Pak RW-nya dibangun, enggak, biar nggak tahu orang gitu. Jadi nggak mau tahu orang kan. Kalau sama yang lain mungkin takut gimana gitu, takut. Jadi dengan pemerintahan selaras nggak dengan? Iya selaras, alhamdulillah tingkat kecamatan. Makanya sekarang itu yang paling bisa diefektifkan untuk penanggulangan ini itu di Pokja 1 TPPKK. Tiap-tiap PKK itu ada kan Poktan PKDRT itu diefektifkan kerjanya gitu. Soalnya di sana kita masyarakat itu bisa mendapatkan informasi yang banyak tentang kekerasan dalam rumah tangga, macam-macamnya seperti apa aja. Bentuk kekerasan itu kan bisa verbal, bisa yang fisik gitu, bisa penelantaran ekonomi, kekerasan seksual itu kan banyak gitu. Jadi kalau ada efektivitas di Poktan PKDRT di tiap RW itu. Jadi kepala desa terbantu ya? Terbantu. Bahkan sebagai kontrol kita, sebagai keselarasan pekerjaan kita, kepala desa itu menandatangani laporan kita. Laporan ditandatangani desa. Termasuk pembina. Ya. Jadi kita di samping kita personal Motekar itu ada bubuhan tanda tangan dan juga cap dari desa dan juga pembina. Memang beberapa kendala di masyarakat ya karena dipandang ini aib. Ya. Jadi tidak terbuka, tidak melapor gitu. Nah itu yang mungkin menjadi sesuatu hal yang sangat luar biasa. Kita harus mempunyai metode pendekatan yang baik, yang dianggap win-win solution, ya, sehingga masyarakat ataupun korban itu merasa terjaga, teramankan, seperti itu. Di samping itu juga persoalan bisa kelar, ya, bisa kelar. Meskipun tidak mudah, tidak mudah. Makanya kita ketika ini dengan pembina, Bu begini, ya pembina juga dalam hal ini mohon maaf ya pembina dari DPPKB PPA secara keseluruhan itu selalu direpotkan sama pelaporan kita, seperti itu. Dan alhamdulillah selama ini responsifnya luar biasa, ya. Terima kasih di setengah kesibukan mereka berbagi dengan kami dengan Motekar, ya, seperti itu arahan. Mungkin beberapa instansi atau masyarakat juga sedikit awam dengan lembaga Motekar. Ya. Makanya kami perkenalkan ini para pejuang tanpa jasa ya kalau saya melihatnya. Ya. Walaupun ada jasa. Ada jasanya. Insya Allah. Ada.
Ini pertanyaan satu saja. Nanti akan diserahkan untuk menyampaikan Ya. Ke masyarakat maupun ke pemerintah. Di Motekar ada shelternya untuk, karena ada kasus misalkan kekerasan anak atau kekerasan KDRT ya, ibu rumah tangga yang akhirnya harus dilindungi oleh Motekar kan. Betul. Ada tempatnya Motekar memiliki shelter. Insya Allah kita dengan P2, TP2A. Oh ya, Ya. kerjasama sama Kerjasama, itu ya. Terus kasus itu memang ada ya? Ada. Menyelamatkan anak. Iya, menyelamatkan anak, menyelamatkan pasangan. Pasangan. Tapi kadang-kadang kalau misalnya ini lebih baik jangan Jangan dibuka gitu kan. Iya, jangan Kita dibuka segan gitu. gitu. Makanya kita jarang ke Kang Tata gitu. Ini ada berita gini-gini soal yang iya, berkaitan. iya, itu mah. Itu karena harus ditutup memang Betul. untuk anak, kebaikan anak gitu terutama. Kadang-kadang ada kasus-kasus seperti itu, kalau yang saya alami ya gitu, lebih baik di rumah saja lah. Kadang gitu, kadang di rumah saya gitu, disimpan di situ saja biar orang nggak tahu juga gitu. Jadi kalau masih bisa ditangani di rumah ya di rumah saja. Nanti kalau memang ternyata ini rada berat gitu ya, kita berkoordinasi mungkin ke P2 TP2A karena itu sangat membantu Sangat banget. membantu, gitu. ya. Sangat membantu. Shelter. Tapi tiap kasus pasti laporan ke koordinator ya. Insya Allah Iya, kita iya. berdiskusi. Saat di masing kecamatan ada Masing-masing kejadian kecamatan, pasti. Iya. masih. Ada Ini mah grup- pasti tahu kepo. Oh ada grup khusus ya? Iya. Motekar. Ya, insya Allah kita dengan berbagai macam keterbatasan, komunikasi kita tetap jaga, tidak sampai loss komunikasi, sehingga masing-masing koordinator kecamatan, kita bikin koordinator kecamatan itu harus melaporkan setiap kejadian, kejadian. karena harus ada tembusan dari kami sampai ke pembina, Nah, kalau oke. perlu ini disampaikan ke provinsi, seperti Oke. itu. Nih Bapak Ibu, berhubung kita sudah di ujung, tetapi waktu ini saya serahkan sepenuhnya nih, silakan Ya. sampaikan untuk masyarakat, agar masyarakat salah satunya mungkin jangan malu, jangan canggung untuk menghubungi Motekar. Ya. Ya tentunya Motekar juga harus menyampaikan nomor kontak ke Betul, siapa betul. mereka harus menghubungi kan. Ya. Kedua, sampaikan juga terhadap pemerintah yang mungkin belum tahu, pemerintah khususnya di Garut ya, instansi-instansi, atau ada harapan dari pemerintah yang mungkin lebih greget lagi membantu Motekar. Ya. Silakan, bebas. Ya, ya terima kasih Kang Tata pada Gua Garut ini. Kami difasilitasi ya, diberikan Iya. waktu sangat luar biasa, sehingga kalaulah dia ini dianggap sebagai unek-unek ya ataupun curhatan, ya boleh seperti itu. Ya jadi kami merasakan bahwa Motekar sudah sangat luar biasa yang ada di Kabupaten Garut khususnya, umumnya di Jawa Barat, kolaborasi, sinergi dan sebagainya sudah terjalin dengan baik, termasuk dengan masyarakat. Nah sehingga kemanfaatan kami terasa ya seperti itu. Dan intinya untuk masyarakat secara umum khusus di Kabupaten Garut, lebih khusus lagi kepada 13 kecamatan yang ada Motekar, kita siap untuk memberikan pelayanan terbaik tanpa ada sesuatu hal yang bersifat embel-embel. Makanya kita pure untuk memberikan pelayanan Gratis. gratis. Ya gratis, tidak diberikan ataupun diberikan tarif dan sebagainya. Kita asal dihubungi, meskipun tidak dihubungi karena kita punya sifat ataupun sikap dan tugas identifikasi, maka kita akan datang ke tempat itu seperti itu. Dan insya Allah dengan berbagai macam hal yang sifatnya privasi dan sebagainya kita bisa menjaga. Terus Sesuai hubungi dengan nomor berapa kalau masyarakat butuh? kita memberikan sebuah nomor saja seperti itu, bisa menghubungi nomor 081 Ya. 322 351 456 ya, atas nama saya sendiri Kusnadi. Sini ya. Ya di sini Ya. seperti itu. Di sini. Di sini. Ya, seperti itu. Dan insya Allah Ya. pemerintah sudah sangat respon, termasuk juga Kabupaten Garut berharap melalui DPPKB PPA yang membidangi atau membawahi kami, ini ada sinkronisasi program dan sebagainya yang berhubungan dengan sepak terjang kami. Karena walau bagaimanapun kami itu perlu sesuatu support ya dari pemerintah, sehingga keberadaan kami lebih dipahamkan ataupun dipahami oleh masyarakat sebagai penerima manfaat. Masyarakat butuh Motekar di saat Bukan hanya kejadian saja. ya, Kita siap memberikan sosialisasi, kita siap memberikan penyuluhan terkait terkait berbagai macam hal yang berhubungan dengan kepentingan keluarga.
ketahanan keluarga. Seperti itu. Karena kita sesuai dengan amanat Perda 9 2014 ini berhubungan dengan penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga. Seperti itu. Oke. Untuk pemerintah? Untuk pemerintah mungkin kita berharap bukan hanya hal-hal yang sifatnya administratif dan sebagainya. Kita menginginkan adanya sinergi program, ya. Ketika kita membutuhkan fasilitas-fasilitas tentunya, ya karena yang jauh, yang agak terjal dan sebagainya perlu sesuatu hal yang sifatnya ekstra. Ketika kita membutuhkan, masyarakat setempat ataupun pemerintah setempat itu memberikan respon yang positif. Seperti itu. Oke. Tambahan, Bu? Kalau dari saya karena memang kaum ibu ya, kaum hawa ya? Kaum hawa, kaum ibu gitu. Jadi kebanyakan saya titip pesan saja buat para orang tua yang mungkin sekarang akan sangat terbebani oleh anak-anaknya, kalau harus berjuang gitu mendampingi anaknya belajar segala macam. Saya cuma titip karena memang di masa pandemi ini akan banyak sekali masalah-masalah yang mengganggu konsentrasi ibu dalam pengelolaan rumah tangga segala macam. Untuk menguatkan diri saja gitu, bagaimana kita bisa menerapkan pola asuh terhadap anak yang baik gitu, yang akan bisa membawa mereka menjadi nyaman di saat pandemi ini. Soalnya kalau pola asuhnya nggak baik gitu, nggak sesuai dengan nggak bisa gitu ya kalau gadget tanpa pendamping gitu segala macam. Justru itu yang akan menjerumuskan anak-anak kita terhadap pornografi segala macam itu, dan akibatnya akan sangat fatal. Kadang-kadang soalnya ibu-ibu di rumah itu apa tuh kode-kode anak juga di HP itu nggak tahu gitu, jadi nggak tahu si anak ngapain aja. Tapi yang paling utama di sini adalah bagaimana kita menyelamatkan usia belajar anak. Usia belajar. Ketika usia belajar anak selamat, berarti perkawinan bisa ditunda. Gitu. Jadi intinya bagaimana dengan stop kabur, ya, strategi optimal, pencegahan, ya, strategi kawin bawah umur, ya, yang insya Allah tadi sudah diberikan sebuah pembahasan oleh Pak Bupati melalui Jumit tadi. Alhamdulillah. Jadi kita selamatkan generasi kita, satu dari pembelajaran, yang kedua dari pernikahan usia anak atau bawah umur. Seperti itu. Yang lainnya nih ada tambahannya? Sudah cukup, Ibu, Bapak namanya? Oke. Ini terakhir sekali nih, closing statement Ketua, Koordinator. Langsung ke kamera ya. Ya, terima kasih sekali lagi warga Garut dan sekitarnya. Alhamdulillah pada hari ini kita memiliki satu komitmen bahwa anak adalah amanah, anak adalah perhiasan, anak juga bisa menjadi fitnah. Bagaimana kita memberikan sesuatu hal yang memberikan sentuhan, bagaimana kita memberikan sesuatu hal yang bersifat baik, bersifat positif, sehingga generasi kita tidak putus, sehingga generasi kita tidak menjadi generasi yang membleh dan sebagainya, tetapi menjadikan generasi-generasi kita itu generasi emas yang bisa menjadikan bahwa Garut, Jawa Barat, nasional Indonesia secara umum bisa mendapatkan sebuah produktivitas yang sangat luar biasa dari penyelamatan generasi, terutama dari penyelamatan satu, perkawinan usia dini atau perkawinan anak. Yang kedua, selamatkan untuk menekan tingkat perceraian, human trafficking atau perdagangan anak, termasuk bagaimana kita memberikan penjelasan-penjelasan bagaimana tentang terhadap ketahanan keluarga. Keluarga adalah inti dari segalanya. Mau maju sebuah bangsa, sebuah negara, intinya adalah keluarga. Seperti itu. Keluarga adalah segalanya. Ya. Terima kasih.